Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya eh, Muhammad Januar Sriwiguna dengan NIM 22500311120. Di sini saya akan melakukan tutorial me- mendelineasi Sungai Bireng menggunakan software HKMS. Langkah pertama, kita ke file, lalu kita klik new, lalu kita beri nama bendung Biren. Instruksinya kita tulis delineasi dashboard. Kalau kita pilih kita mau menyimpan di mana, kita menyimpan di nasional di backup. Ini bukan nasional. Lalu ininya di sistemnya kita ke matrix lalu kita create. Nah, sudah ada di sini. Lalu kita pencet benang birunya, kita ke komponen, lalu kita klik basin. Scene models. Kita klik klik new, kita isi misalkan Biren. Lalu kita create, kita close. Nah, sini ada tampilan mesin model. Lalu tanda tamanya kita klik, lalu kita klik Birennya. Lalu kemudian kita akan ke koordinat sistem. Pegis, lalu kita ke koordinat sistem. Nah, nah, sistem ini kita akan samakan uh, dengan 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 file yang kita save di aplikasi sebelumnya yaitu di ArcGIS. Sebelumnya saya buka ArcGIS-nya terlebih dahulu. Nah, ArcGIS ArcGIS Master 6. Saya buka ArcGIS-nya terlebih dahulu. Tunggu, tunggu ya, nggak lama. Buka ArcGIS. Lama sekali ya. Nah, Oke, di sini kita akan melanjutkan ya. Tadi ada setting data di ArcGIS-nya. Nah, lalu kita di sini klik layers, kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nah, di sini yang bagian ini kita klik kanan, lalu kita klik oh, save as, simpan di. Nah, kebetulan karena saya sudah ada, jadi tidak agar tidak dua kali menyimpannya, eh, dua kali tidak menyimpannya. Jadi tinggal pilih pilih nempatin filenya di mana, lalu klik accept, lalu kita silang, kita buka ke air ke EKMS lagi, lalu kita ke tadi lagi ke koordinat sistem, kita ke browse, jadi kita ke file yang kita save di sini, semua.
Hmm, ya, yang ini WGS, yang WGS lalu kita klik select. Nah, sudah di select, jadi ininya adalah WGS-nya 1984, lalu kita set. Hmm, Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke menu komponen, kita ke Terrain Data Manager. Nah, di sini Terrain datanya kita new, kita bisa kasih nama, nama nama das, kita beri nama das saja, lalu kita next. Terus, terus kita cari filenya di mana kita kemarin saat menggunakan ArcGIS kita menggunakan dem raster yang 30, kita cari di sini dem raster 30. Apa dem raster 30? Mana mana JIS, ada di sini dem raster dem 30. Coba kita cari bentar dengan jam 30 detik. Namanya, nah, Nasdem 30 detik. Nah, Nasdem 30 detik yang ini. Nah, ini 30. Mana yang banyak ya? Yang 30 detik. Mana lagi? Oke, kita lanjut ya. Di sini ada Nasdem 30, pastikan detik. Lalu klik select ya. Lalu ininya pastikan atas, lalu finish. Nah, sudah ada ya. Terus langsung aja. Lalu kita pencet tombol, kita tiran datanya ke das. Lalu klik yang das. It. Nah, nanti dia akan muncul di pasir modalnya ini. Nah, sudah muncul ya. Kita perbesar ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menuju pre-processing. Dia akan memunculkan lekukan atau cekungan-cekungan dari air. Nah, kayak begini. Nah, ini sudah terlihat. Langkah selanjutnya, kita sudah berposisi, kita processing drainase, processing drainage. Nah, ini pre-processing drainase ini akan membentuk aliran yang ada di dalam dam ini. Jadi nanti akan terlihat aliran-aliran sungainya.
Y, lama Y. Hmm. Namanya di loading lama sekali ya. Kita harus menunggu, menunggu. Kita harus menunggu, menunggu. Ush, lamanya. Oh, terset. Kita percepat saja ya. Sekarang nih kita loading, lanjut, kita lanjut karena ini udah sudah ya tampilan eh, progress drainage-nya. Lalu kita ke JIS lagi, kita identity streams. Ini kita akan memperlihatkan lebih jelas aliran sungainya. Kita ingin berapa kilometer persegi. Sini sebagai contoh kita isi 90 lalu kita klik OK. Nah, ini terlihat ya yang di sini yang kuning ini coklat-coklatan ini adalah sungainya. Sungainya. Lalu kita ke buka AirGIS lagi ya. Ke AirGIS lagi. Sorry. AirGIS. Buka AirGIS. Buka AirGIS-nya lagi. Ini sudah ada tampilan AirGIS-nya. Besar. Hmm. Kita ke titik Bendung ya. Saya ini. Kita ini dulu, rapin. Lalu kita ke titik Bendung, klik kanan. Kemudian kita ke data, kita ekspor data. Nah, ini formatnya SHP, kita simpan di titik kesinannya di sini, titik Bendung. Titik Bendung. Ya, data SHP jangan lupa ya. Kita save, oke. Yes. Lalu kita ke PPNS lagi, kita klik JIS ya, JIS ke Group Point Manager. Lalu kita klik import, lalu kita filenya kita pilih yang tadi titik bendung yang sudah kita ekspor, which is eh, yes.
Hmm. Hmm. .shp ya. Lalu kita klik open. Lalu kita pastikan snap point to identify to streamnya. Kita checklist. Kita klik import. Ini mengapa belum terlihat frekuensinya? Poinnya kenapa belum ada? Frekuensi kenapa belum muncul frekuensinya? Kalau kita bertekan lagi, ini harusnya sudah muncul, ya, sudah ada tapi tidak terlihat. Ya. Harusnya sudah ada ya. Hmm, tapi kok belum kelihatan ya? Ini kok- Oh ya, sudah kelihatan. Bentar. Tidak di scroll. Nah, poinnya. Wait. Sorry. Yes. Sorry, Bu. Salah. Ini poinnya sudah terlihat. Titik gunung yang kita modelkan, lalu langkah selanjutnya kita mendelinasi dari das Biren yang akan kita hitung frekuensi atau aliran sungainya. Langkahnya, langkahnya adalah dengan kita pencet choose, lalu kita pencet delineate elements. Lalu kita klik frekuensinya kita isi misalnya S B, terus ini ya R, ini kita yes, lalu ini junctionnya kita isi C ya. Kita convert breakpointnya kita isi nol, lalu kita delineate, kita lihat ya hasilnya ini mana. Nah, ini adalah delineasi das dari sungai Iren. Ini kenapa ya begini? Hmm. Ya, yang nantinya akan kita gunakan datanya untuk menganalisis untuk nah, jadi ini adalah uh, hasil dari berhasilnya apa delineasi das das Bendung Biren yang nanti akan kita input data-datanya. Menit, Oh, kemudian part satunya yang nanti di sini akan memodelkan hidrolika dari satu D-nya Bendung Birennya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf karena terlalu banyak apa kendala-kendala. Jadi di sini kita pakai menu yang sudah jadi yang benar ya. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Januar Triwiguna dengan NIM 225031120. Pada kesempatan ini saya akan melakukan simulasi tutorial bagaimana melakukan analisis ketersediaan air melalui software HKMS pada mata kuliah perancangan bangunan air. Baik, langkah pertama yang kita dapat lakukan, kita di sini sesudah membuka uh, software HKMS. Ini di sini saya menggunakan
file yang sudah jadi ya, karena yang file yang saya buat itu eh eh, apa ini delineates-nya aneh ya. Kayaknya salah menginput data, jadi untuk memperpendek waktu jadi saya menggunakan eh, file yang sudah jadi yang seperti yang saya buat di HKMS. Nah, di sini tapi di sini saya akan menjelaskan step by step cara membuatnya dengan data yang sudah jadi ya. Oke. Jadi di sini kita bendung biren, lalu kita klik create copy ya. Setelah di create copy, eh, nanti akan muncul seperti ini, lalu lalu ini kita create copy, lalu kita kasih nama ketersediaan air, ya kan? Ketersediaan air. Lalu kita pencet copy ya. Tapi karena saya sudah di sini sudah sudah ada, jadi saya tidak usah mau copy lagi. Lalu kita klik yang ketersediaan airnya. Nanti kita akan memasukkan parameter-parameter ini. Di parameter ini kita bisa melihat subbasin area di mana luas dari daerah aliran sungai ini 72.590 km persegi. Lalu kita akan melihat juga karakteristik subbasinnya dari basin slope-nya, basin reliefnya, relief rasionya, ya dan sebagainya. Lalu yang akan kita isi adalah kanopi, lalu kanopi, lalu di sini kan karena saya sudah ada ya, simple kanopinya kita ke change methods, lalu kita cek yes, kita di non ini di simple kanopi ya, di simple kanopi, lalu kita klik change karena saya sudah ada, jadi fokus saja. Nah di simple kanopi ini ya, kita pencet simple kanopinya. Di simpel canopy ini kita akan muncul seperti ini. Nah, datanya ini adalah data-data yang perlu kita isi. Initial storage, max storage, drop coefficient, evapotranspiration. Karena berdasarkan analisis di Excel, uh, data-data yang ada di sini tuh kita bisa dapatkan di Excel yang kita buat ya. Ini list storage ini kita isi 10%, lalu maksimal storage-nya 43,96. Ini berdasarkan data di Excel yang kita buat ya, yang uh, yang telah Pak Willy jelaskan di video dengan menentukan jenis tanah yang kayak gini, jenis tanahnya pas yang di film nanti di sini di video Pak Willy ada, kita masukkan karena saya jenis tanahnya Sandy Claylom, maka di sini kita mengisi maksimal storage-nya tuh 43,96. Lalu karena saya di sini banyaknya perkebunan, di tabel yang Pak Willy kasih, sorry, yang Pak Willy kasih di sini crop coefficient saya adalah 0,9. Lalu evapotranspirasinya kita isi wet and wet and dry periods. Oke, setelah diisi, bentar. setelah diisi, setelah diisi, kita pencet, kita kita apply lalu close ya. Karena saya sudah diisi, jadi silang aja. Lalu setelah itu kita menginput parameter surface ya. Surface ini kita seperti biasa kita ke change method dulu, lalu kita klik yes, lalu kita ini tadi ke simple surface ya. Sudah aktif simple surface lalu pencet change saya sudah jadi karena saya sudah jadi saya tidak mau input lagi.
Lalu kita isi surface-nya ke simple surface, lalu akan muncul seperti ini ya. Lalu akan muncul jadi initial storage-nya kita samain 10, lalu maksimum storage-nya kita samain kayak tadi 43,96, lalu kita apply kelas. Nah, sudah jadi. Lalu setelah ke surface kita close. Close ini kita menggunakan yang defisit and constant. Itu dia. Langkahnya adalah check method lagi, yes lagi, non lagi ke tadi defisit and constant ya. Ke defisit and constant lalu change, lalu change. Nanti setelah itu kita inputkan lossnya, defisit konstannya tuh initial defisit sama 10, maksimum storage-nya sama 4396. Lalu constant rates-nya, yang ini kita ambil di eh, CNC ya yang kita dapatkan di Excel. Lalu kita ke inilah interface-nya pun kita ngambil di IMPC yang 4,14, kita ngambil yang dominan ya. Lalu kita klik apply, lalu kita close. Lalu setelah ke last kita yang transform, transform ini kita non aja ya, Cengmeton kita non aja ya. Oke. Setelah parameter, ke parameter lagi, base flow-nya kita pilih yang linear reservoir. Kita biasa ke change method, selalu yes, lalu ke linear linear reservoir, lalu klik change, silang. Lalu kita isi yang base flow-nya dengan linear reservoir. Nah, ini tuh data-data yang kita input di linear reservoir ini sudah mutlak yang tidak bisa diubah. Kita tidak bisa diubah seperti number of layer 1, inisial tipenya discharge, ya, flow tipenya base flow, satu inisialnya 0,1, fractionnya 1, dan koefisiennya 12. Nah, ya. Lalu kita klik apply, lalu kita plus. Lalu kita yang terakhir, soulmate-nya, soulmate-nya di non ini, soulmate-nya non change, silang. Kita habis ke sini, kita ke, lalu setelah kita menginput parameter dari canopy, surface flow, transform, dan base flow, kita ke komponen, lalu kita ke control specification manager ya. Nah, karena di sini saya udah ada, jadi kalian tuh sebelum buat ini kalian klik new dulu, untuk kata kalian kalian ketik ketersediaan, sediaan, ketersediaan air. Lalu kalian klik, create, eh, lalu eh, kalian klik silang. Oke, nah karena di sini saya sudah ada, saya ya sudah. Nah, setelah ada, kita ke control specification. Nah, di sini sudah ada ya, persediaan air. Setelah ke sini, kita isi ya, start date-nya eh, 0, 1 Januari 2005, dan start time-nya kita isi 00:00. Lalu end date-nya kita isi 31 Desember 2019 ya. Lalu end time-nya, kita 0, 00 titik titik 0,2, 00 titik 200, dan time intervalnya kita 1 hari ya. Lalu
Ini didapat dari mana? Ini didapat dari Excel kita di hujan wilayah. Di hujan wilayah. Hujan wilayah. Hujan wilayah. Nah, jadi di 2005 sampai 2005 01 sampai 2019 31 Desember 2019. Nah, sudah diisi start day-nya. Lalu setelah kita input start date, start time, end time-nya, kita ke komponen lagi, lalu kita ke model manager. Lalu kita klik new ya. Ini kita eh, ini kita ketikkan hujan harian ya. Saya sudah ada, jadi sudah ada ya. Nah, lalu kita klik yang ini meteorologic models, lalu kita klik yang hujan harian ini. Lalu kita atur ya, unit sistemnya matrix, short wave-nya non aja, long wave-nya non, spesifikasinya spesifikasi heterodraft, temperaturnya non non non, lalu evapotranspirasinya kita kita isi dengan spesifikasi evapotranspiration, lalu replace missingnya kita set to default aja ya. Kemudian kita, oh yes, jangan lupa setiap kita setiap kita input data, kita jangan lupa klik save ya, karena di waktu yang bisa tidak terduga kadang suka error gitu. Lalu kita ke genre-nya, kita spesifkan hydrograph ini, kita masukkan kita masukkan Lalu setelah kita mengisi spesifikasi ini ya, uh, ke set, replace misinya set default, lalu kita periksa dulu ininya, lalu kita ke komponen, lalu kita ke time series data manager, ya. Lalu kita ini pilihnya precipitation gauge, klik new, lalu kita tulis hujan harian, lalu kita create, oke, harian, lalu kita klik ini, klik lagi, kita cari yang evapotranspiration gauge, lalu kita klik new, kita tulis evapotranspiration transpiration gauge. Lalu kita create, ya, nah, lalu kita yang lagi kita ke time series data nih. Nah, lalu kita ke precipitation gauge, kita ke hujan hariannya. Lalu ini semua entry semua. Lalu time intervalnya kita isi 1 day ya. Sama dengan evapotranspirasi kita ganti kita ganti juga ke 1 hari ya. Lalu kita ke precipitation gauge-nya, kita klik ke hujan harian ini. Kita kita klik tanda-tandanya, ada tanggal ini. Lalu kita klik. Nah, lalu kita atur start date-nya dengan ini lebih awal ya dibanding yang tadi kita masukkan, yaitu jadi 31 Desember 2004, lalu start time-nya 00:00, end date-nya 31 Desember 2019 karena kita mundur
satu hari ya. Karena pada pengisian tabelnya kita ada yang kosong. Lalu kita isi juga yang evapotranspirasinya ini juga sama ya. Diisi start date-nya 31 Desember 2004, start time-nya 00, end date-nya 31 Desember 2019, end time-nya 00. Lalu uh, setelah mengisi ini, lalu, lalu setelah kita mengisi ya, start date-nya, start time-nya, end date-nya, dan end time-nya, kita mengisi tabelnya. Nah, yang evapotranspiration tuh kita isi dengan nilai ETO-nya ya. Nah, nilai ETO-nya, kita nilai ETO-nya tuh di mana nilai ETO-nya dari dapat ini dari Excel yang sudah kita ini dari Cropat. Nah, ini dari sini kita contohnya kita Ctrl Shift, kita copy, lalu kita pindahkan ke lalu kita pindahkan ke sini ya. Kita pencet ininya, pencet, lalu kita ke pencet Ctrl V saja ya. Nah, ini di sini saya sudah memasukkan nilai etonya. Lalu kita ke yang klasifikasinya juga sama. Di sini start date-nya sudah diisi. Jangan lupa mundur satu hari. Uh, kita isi yang tabelnya ini, yang classification gauge ini, yang hujan harian. Kita isi hujan wilayah. Nah, hujan wilayah mana? Ini dapat dari ini kita foto shift uh, bawah, lalu kita copy, lalu kita kopikan ke sini ya. Nah, sudah pastikan tidak ada yang kosong. Nah, biasanya kalau ada yang kosong suka error ya. Nah, ini ini sudah. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal mengcompute. Sebelum mengcompute kita ke methodologic model ya, ke methodologic model. Lalu setelah ini kita ke methodologic models, kita pastikan yang hujan harian, yang basinya kita biarin ketersediaannya, kita klik yes, lalu uh, klik yes, uh, klik yes, hujan hariannya klik yes. Nah, lalu setelah itu kita ke compute ya, compute, lalu klik compute dulu kalau belum membuat ya. Hmm, kalau belum membuat, kita ke compute, klik compute, simulasi runs, kita namain apa ketersediaan air misalnya ketersediaan air. Lalu kita next, lalu ininya kita pencet yang ketersediaan, kita klik next lagi, ini yang hujan harian ya. Uh, klik next, lalu ininya yang ketersediaan, lalu klik finish ya. Nah, finish, lalu kita ke sini, kita ke compute, multiple compute, kita pilih yang uh, select yang Dewi time series ya. Lalu kita compute. Nah, setelah itu kita ke result, kita ke simulation, kita ke Dewi time series ya. Lalu kita ke sim, ini ke ini, lalu ini hasilnya, lalu kita yang ini. Nanti yang di sini tuh kita akan merekap ke ke HK, ke Excel ya, untuk data uh, di Hekras.
Lalu setelah kalian ini, kalian tuh dapat ya ke result ini, kita akan tahu grafnya seperti apa. Lalu air paling tinggi, air paling tinggi di 2019. Lalu ini semua time series tablenya kalian kalian kopikan lalu kalian input ke Excel ya. Uh, yang total ketersediaan air cukup sampai di situ. Lalu kita lanjut ke yang debit banjir. Nah, biasa debit banjir kita ke komponen dulu. Nah, dulu ya, kota kecil. Nanti aku bahasin model yang tadi belum turun atau ketersediaan air. Biasa kita create copy, lalu kita beri nama, lalu kita beri nama Biren, Biren Schneider. Oke, lalu kita create copy. Nah, setelah ada Biren Schneidernya, kita akan menentukan parameter lagi ya. Spacing area-nya sama. Lalu kita ke parameter, kita akan menginput kanopinya. Tapi berbeda dengan kanopi yang di ketersediaan air. Kanopinya kita change method, kita yes, kita ke non kan. Oke. Lalu parameter untuk service-nya juga sama. Kita change method, kita yes, kita ke non kan. Lalu parameter loss-nya sama. Parameter loss-nya kita pakai yang SCS give number. Caranya can method yes. Lalu kita cari SCS give number ya. Lalu kita klik change, oke. Lalu parameter transformnya kita pakai Schneider unit hydrogram. Kita klik yes, kita Schneider unit hydrogram yang standar ya. Oke. Nah, kita oke. Yang display-nya non sama non. Lalu routing yang ada lag-nya lebih dari satu mungkin harus di ini karena saya satu jadi ya, kosongkan aja. Lalu uh, kita karena kita kosong non lalu yang loss kita isi SCS proof numbernya kita isi initial abstractionnya 15,2 proof numbernya kita isi 77 impervious-nya 4,14 ini dari mana? Ini dari Excel yang per debit banjir ya. Ini kita harus ini dulu. CN-nya kita isi tadi 77. Terus di interface-nya kita isi 4,14 ya. Lalu kita klik apply, kita close. Nah, lalu kita input parameter sudah transform slider. Nah, ini slider metode standar, lake time-nya kita di 8,9 dan picking coefficient-nya 0,75 samain lake time-nya kita dapat juga dari Excel. Nah, time lag-nya adalah 8,9. Lalu kita klik apply. Oke. Nah, set- lalu kita masukkan yang routingnya itu untuk yang ada routingnya ya, lag-nya masukkan. Uh, Lalu kita ke seperti biasa kita ke komponen lagi. Lalu kita buat meteorologi, meteorologi model 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 manager. Nah, kita input eh, hujannya tuh dari 2, 5, 10, 25, 50, 100 ya. Ada 6. Jadi kita klik new, kita ini kita namain misalnya di hujan har- harian 2 tahun. Nah, kita create ya. Terus itu
hujan hujan 2 tahun terus kita create terus sampai ke eh, 100 tahun. Lalu kita silang saja. Nah, di sini akan ada ya hujan hariannya. Lalu kita ke hujan dari 2 tahun sampai 100 tahun. Lalu kita ke komponen lagi. Hmm, Lalu kita ke komponen lagi. Sorry, aku saya ke control specification manager. Kita klik new karena beda yang dengan pekerjaan lain. Jadi kita buat lagi yang buat debit banjir dengan nama debit banjir. Nggak usah. Debit banjir dulu trip. Ini yang debit banjir sudah ada ya. Lalu kita ke lalu setelah setelah mau ini control specification debit banjir sudah ada ya. Kita ke yang hujan harian pencet plus ya pencet hujan harian. Lalu kita atur ya metriknya sama kayak yang ketersediaan. Ini yang ke evaluasi transportasinya non. Lalu ke set to default. Lalu ke basinya Schneider. Optionnya jangan lupa kita ke dari no yes ya. Lalu lalu yang hujan hariannya semua sampai yang 100 tahun ini dibuat matrix spesimen integral set default set default terus yang bilang Schneider yes kan lalu opsinya kita yes kan semua lalu kita ke hujan yang semua kita pastikan matriksnya sudah basinya opsinya yes semua opsinya juga yes yang hujan 25 kita pastikan matrix keseluruhan si default browsingnya yang di Snyder ya yang yes optionnya total average-nya yes yang 5 tahun uh, optionnya yes basinya yes cara laginya matrix specification bisa default oke kalau 50 tahun matrix bisa default ya pastikan matrix specification itu sampai 2 sampai dari 2 sampai 100 tahun ya. Opsinya juga jangan lupa yes. Oke, setelah itu kita membuat ke komponen lalu ke time series data manager. Nah, oke, pastikan ininya precipitation gauge ya. Terus terus klik new. Lalu ini bisa kita isi PS 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 kita isi PSA 007 6 jam ya. Sorry, 6 jam. Cukup kita create. Ya. Nah, yang sudah ada, lalu kita klik silang saja. Nah, kita close saja. Nah, lalu setelah itu kita akan setting time series data classification-nya kita akan setting yang PSA. Pastikan yang ininya kita 1 jam ya, pastikan time intervalnya yang 1 jam kita klik save lagi. Pokoknya setiap kali save ya. Sorry. Nah, untuk untuk apa start date-nya kita bedain ya. Uh, Mulainya dari 1 Januari 2024, start time-nya 000, lalu end date-nya kita ketik 1 Januari 2024, lalu end time-nya kita 06 6 6 jam ya. Karena tadi kan 6 jam. Lalu kita klik save lagi. Setelah, lalu kita pindah ke tab table. Kita di sini diminta untuk mengisi Precipit faktor pengali untuk distribusi hujan jam-jamannya.
Ya, di satu, dua, empat, lima, enam. Untuk distribusinya kita bisa lihat di materi yang Pak Willy share ya di apa di Google Drive ya. Jadi kita tinggal masukkan 0,0,0675, 0,1003, lalu masukkan 0,5503, lalu 0,1430, lalu 0,0799, lalu 0,0590. Nah, jadi jangan lupa kalau sudah di kalau sudah di input, kita jangan lupa klik save ya. Jadi setiap sudah menginput kita klik save. Lalu kita lalu setelah itu kita kita harus mengecek ya, ini tuh bahwa jumlah dari ini tuh satu ya. Caranya ke Excel, kita copy. Nah, sudah mengopi ya saya. Nah, ini sudah satu ya hasilnya. Maka itu sudah benar ya. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita ke metodologi hujan 10 tahun. Kita akan ke hujan harian 10 tahun. Lalu kita ke spesifik hasil graph. Ini guessnya kita pastikan ya yang PSA diisi. Total depth-nya kita ada di tabel, ngatur di tabel yaitu yang untuk ini itu untuk 10 10 itu 203,3 itu ada di tabelnya. Lalu eh, kita ke yang 100 tahun. Sama juga isikan yang PSA 007 6 jam. Lalu untuk total depth yang 100 tahun itu 30141. Lalu yang 2 tahun, gauge-nya juga PSA 007 6 jam. Total depth-nya 12464 itu dari tabel ya. Untuk hujan 25 tahun juga PSA 007 6 jam. Total depth-nya 242,88. Lalu yang hujan 5 tahun juga sama, gauge-nya PSA 007 6 jam. Total depth-nya 171,96. Lalu hujan yang 50 tahunnya kita masukkan juga yang PSA ini ya, yang PSA, pilih yang PSA. Untuk total depth-nya kita masukkan dari tabel yaitu 272,25 ya. Setelah itu kita akan running ya. Nah, kita klik compute, klik compute, lalu kita compute simulation run. Kita beri nama eh, dari hujan ini sebentar, debit debit banjir 2 tahun. Kita klik next. Ini pastikan kita gunakan pakai yang Berit Schneider. Lalu kita pastikan yang ini tuh yang hujan 2 tahun ya, sesuai yang debit, sesuai run-nya, sesuai nama yang hujan 2 tahun ya. Jadi next, lalu ininya jangan lupa debit banjir, lalu finish. Nah, kalau udah gitu kita bikin 2 tahun ke 5 tahun. Lalu kita klik next, ini Schneider. Ini ke yang 5 tahun. Lalu klik next, ini debit banjir, lalu finish lagi. Lalu 25, 10, yang 10 next. Ini Schneider, benar. Ini yang ke 10 ya, 10. Lalu next. Lalu ini benar, caranya kita finish. Lalu debit banjir yang 25, 25 tahun.
Kita klik next, ini Schneider, ininya klik yang 25, lunes, ini banjir baru finish. Lalu ini yang ke 50 kita klik next, ininya Schneider, benar. Ininya ke 50, lalu next, ininya debit banjir finish. Lalu yang terakhir itu debit banjir yang 100, 100 tahun. Lalu kita klik next, ini birunya Schneider, ininya yang 100, jadi next, ini finish. Oke, jadi sudah ada di sini. Lalu kita klik compute, lalu kita ke multiple compute. Ini kita ah, ini kita ke pilih yang select all, pilih yang debit time series. Lalu kita klik compute, nah sudah compute. Nice. Nah, sudah muncul ininya apa? Kita ke result ya, simulation. Kita ke simulation. Kita lalu ke simulation plus, kita pencet plus, nah kita cari ini yang dari 10 tahun, kita cek yang singnya ya, single table, ini bentar, single table, ini bisa, ini yang 1000 meter, ini, nah ini time series data ini akan direkap kita ke Excel ya, jadi ini untuk yang drop, nah ini drop, debit banjir 10 tahun ya. Hmm. Jadi kurang lebih 200 kubik airnya. Hmm. Lalu yang 10 tahun kita cek coba yang paling tinggi 100 tahun. Kita casing, kita geraknya hampir 350 tahun Pak. 350. Bawahnya plus 350 atas ya. Lalu, lalu ini untuk time seriesnya kita rekap ya ke Excel. Kita rekap satu-satu dari banjir 2 tahun, 2 tahun sampai 100 tahun ya. Nah, maka hasil akhirnya akan jadi eh, nah akan jadi seperti ini. Ini yang Q2 debit kenalan, Q5 10, Q25, Q50, Q100 ya. Nah, mungkin cukup sekian ya tutor dari HKMS untuk debit ketersediaan air dan debit banjirnya. Mohon maaf karena saya menggunakan file yang sudah jadi, uh, karena yang file yang saya buat dari awal tuh error ya untuk mau mempersingkat waktu. Jadi saya menjelaskan stepnya di file yang sudah jadi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.